Sahabat petunjuk Al-Quran, dengarkan ini baik-baik dan biarkan kalimat ini menampar kesadaran kita yang sering tertidur. Mengapa setiap kali hidup menekan dada kita, setiap kali masalah datang seperti badai yang menyesakkan, kita justru berlari kepada manusia? Kita mengadu kepada teman, kita mengeluh kepada keluarga, kita mencari simpati dari orang-orang yang bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal ada satu pertanyaan yang seharusnya membuat hati kita gemetar. Jika Allah yang menurunkan ujian itu, mengapa kita mengadu kepada selain Dia? Mengadu kepada manusia seringkali hanya membuat luka kita semakin panjang. Karena manusia tidak pernah benar-benar mampu memikul beban jiwa kita. Mereka hanya mendengar, mengangguk, memberi nasihat, lalu kembali tenggelam dalam urusan hidup mereka sendiri. Sementara hati kita tetap saja gelisah, tetap saja sesak, tetap saja merasa sendirian. Padahal sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Hanya saja kita terlalu sibuk berbicara kepada dunia, sampai lupa untuk diam di hadapan Sang Pemilik semesta. Malam ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajakmu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, lepaskan, dan tanyakan kepada dirimu sendiri dengan jujur. Kapan terakhir kali engkau benar-benar diam di hadapan Allah? Bukan meminta, bukan mengeluh, bukan menuntut, tetapi benar-benar pasrah, tenggelam, fana, seperti setetes air yang kembali ke samudra yang luas. Jika hatimu mulai bergetar saat mendengar kata itu, maka mungkin inilah saatnya engkau mengenal satu rahasia yang sering dilupakan manusia. Sebuah teknik yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Sebuah keadaan batin yang oleh para arif disebut sebagai gerbang menuju samudra hakikat, yaitu keadaan ketika seorang hamba berhenti mengandalkan dirinya sendiri dan benar-benar masuk ke dalam kalimat yang sangat agung. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, kecuali dari Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu tirai paling tebal yang menutup hati manusia adalah sesuatu yang sangat halus, sangat licin, dan seringkali tidak kita sadari, yaitu ego. Ego membuat kita merasa bahwa kita harus mengendalikan semuanya. Ego membuat kita merasa bahwa kita harus memahami semuanya. Dan ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, ego merasa terluka, ego merasa terancam, ego merasa kehilangan kendali. Lalu ego itu panik, lalu ia mencari tempat untuk melampiaskan kegelisahannya. Itulah sebabnya manusia sering mengadu kepada manusia lain, bukan karena mereka benar-benar membutuhkan solusi, tetapi karena ego mereka membutuhkan pengakuan, membutuhkan pembenaran, membutuhkan seseorang yang berkata, "Kamu benar, dunia yang salah." Namun disinilah rahasia yang jarang disadari. Selama ego masih ingin dimenangkan, hati tidak akan pernah menemukan kedamaian yang sejati. Karena ego selalu lapar, selalu ingin diakui, selalu ingin didengar, selalu ingin dimenangkan. Dan selama kita hidup dalam jerat ego itu, kita akan terus berlari dari satu keluhan ke keluhan lain, dari satu kegelisahan ke kegelisahan lain. Dalam perjalanan tasawuf, para pencari hakikat sering berkata bahwa jalan menuju sang kekasih dimulai dari satu langkah yang sangat sunyi, yaitu fana terhadap diri sendiri, menyadari bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, tidak memuasai apa-apa, bahkan napas yang keluar masuk dari dada kita pun bukan milik kita. Semuanya hanyalah tajalli dari kekuasaan Allah yang memancar melalui kehidupan kita. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, perlahan-lahan hati akan memahami sesuatu yang sangat menenangkan, bahwa sebenarnya kita tidak perlu memikul dunia di pundak kita, karena dunia ini sejak awal memang bukan milik kita. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu kalimat yang sangat pendek, tetapi para ulama tasawuf menyebutnya sebagai salah satu kunci yang membuka pintu langit. Sebuah kalimat yang jika benar-benar dipahami, mampu meruntuhkan kesombongan ego dalam sekejap, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini bukan sekedar zikir yang diucapkan oleh lisan,
tetapi sebuah kesadaran yang harus meresap ke dalam jiwa. Maknanya sangat dalam, tiada daya, tiada kekuatan, kecuali dengan Allah. Artinya apa? Artinya bahkan keinginan untuk bangkit pun bukan dari kita, bahkan kemampuan untuk bersabar pun bukan dari kita, bahkan kemampuan untuk bernafas pun bukan dari kita. Semuanya hanyalah cahaya dari Nurullah yang memancar melalui keberadaan kita. Kita ini ibarat lampu dan Allah adalah listrik yang menghidupkannya. Lampu bisa bersinar bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena ada energi yang mengalir di baliknya. Jika aliran itu dicabut, lampu itu hanya benda mati, tidak bercahaya, tidak berdaya. Begitulah manusia. Selama kita merasa bahwa kekuatan berasal dari diri kita akan selalu gelisah, selalu takut kehilangan, selalu takut gagal. Tetapi ketika kita benar-benar memahami makna la haula wala quwata, hati kita mulai melepaskan beban yang selama ini kita genggam terlalu erat. Dan pada saat itulah, jiwa mulai memasuki maqam pasrah. Bayangkan sebuah cermin yang sangat indah. Cermin itu sebenarnya mampu memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Tetapi selama bertahun-tahun, cermin itu tertutup debu, kotor, kusam, sehingga cahaya yang datang tidak pernah terlihat pantulannya. Cermin itu tetap cermin, tetapi ia kehilangan kejernihannya. Bukan karena matahari tidak bersinar, tetapi karena permukaannya tertutup debu. Sahabat petunjuk Al-Quran, hati manusia seperti cermin itu. Nurullah selalu memancar ke dalam kehidupan kita. Tetapi ego, keluhan, ketakutan, dan kegelisahan adalah debu-debu yang menutupinya, sehingga cahaya itu tidak pernah terlihat. Jalan tasawuf bukanlah menciptakan cahaya baru, tetapi membersihkan cermin hati, agar cahaya yang sejak awal sudah ada kembali tampak bersinar. Dan salah satu cara paling sederhana untuk mulai membersihkan debu itu adalah dengan diam, berhenti mengadu, dan kembali kepada Allah dengan pasrah total. Karena dalam keheningan itulah hati mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sekarang, sahabat petunjuk Al-Quran, kita akan mulai memasuki sebuah latihan yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Latihan ini bukan sekedar teknik, ini adalah latihan menyerahkan ego kepada sang pemilik jiwa. Latihan ini hanya membutuhkan waktu 5 menit, tetapi jika dilakukan dengan kesadaran penuh, ia bisa membuka pintu kedamaian yang selama ini kita cari kemana-mana. Pertama, carilah tempat yang tenang. Duduklah dengan nyaman, punggung tegak tetapi tidak tegang. Pejamkan mata perlahan, lalu tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk ke dalam dada, lalu lepaskan perlahan. Biarkan tubuh mulai rileks, biarkan pikiran yang berisik perlahan meredah. Kedua, ketika napas mulai tenang, bisikkan di dalam hati kalimat ini. La haula wala quwata illa billah. Ucapkan perlahan di dalam batin, seakan-akan setiap kata itu mengalir bersama napasmu. Ketika menarik napas, rasakan bahwa semua kegelisahan sedang dilepaskan, dan ketika menghembuskan napas, rasakan bahwa dirimu sedang tenggelam ke dalam samudera rahmat Allah. Ketiga, sekarang bayangkan semua masalahmu, semua kekhawatiranmu, semua luka hatimu. Letakkan semuanya di hadapan Allah, jangan dianalisis, jangan dilawan. Cukup katakan dalam hati, "Ya Allah, aku tidak punya daya, aku tidak punya kekuatan. Semua ini milikmu, aku pasrah." Pada saat itu jangan berharap apapun, jangan menunggu keajaiban. Cukup diam, cukup hadir, cukup pasrah. Karena seringkali keajaiban terbesar bukanlah masalah yang tiba-tiba hilang, tetapi hati yang tiba-tiba menjadi sangat tenang. Seakan-akan ada cahaya lembut yang memeluk jiwa kita dari dalam. Itulah gerbang awal dari teknik pasrah total, sebuah keadaan ketika seorang hamba berhenti berusaha mengendalikan takdir dan mulai percaya sepenuhnya kepada Sang Pengatur semesta. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu rahasia yang sering tidak disadari manusia, bahwa sebagian besar penderitaan kita sebenarnya bukan berasal dari masalah itu sendiri, tetapi dari perlawanan batin kita terhadap apa yang sedang terjadi. Ketika hidup berjalan tidak sesuai harapan, ego kita langsung bergerak, menolak, memberontak, mempertanyakan, mengapa ini terjadi? Mengapa harus aku? Mengapa hidup terasa tidak adil? Perlawanan batin ini seperti seseorang yang berenang melawan arus sungai yang deras. Semakin ia melawan, semakin tenaganya terkuras.
Semakin ia berusaha mengendalikan arus, semakin ia tenggelam dalam kelelahan jiwa. Inilah keadaan manusia yang hidup hanya dengan kekuatan dirinya sendiri. Namun dalam jalan tasawuf, para pencari hakikat memahami sesuatu yang sangat menenangkan, bahwa hidup bukanlah medan perang untuk melawan takdir, melainkan perjalanan untuk mengenal Sang Pengatur takdir. Ketika seorang hamba berhenti melawan dan mulai menyerahkan dirinya kepada Allah, sesuatu yang sangat lembut mulai terjadi di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk memegang kemudi hidupnya sendiri, padahal sejak awal kapal kehidupannya telah berada dalam lautan takdir yang digerakkan oleh kehendak Sang Kekasih. Pasrah bukan berarti menyerah dalam kelemahan, tetapi menyadari bahwa segala daya berasal dari Allah semata. Disinilah makna la haula wala quwata illa billah mulai hidup dalam jiwa. Bukan sekedar kalimat, tetapi kesadaran yang membebaskan hati dari kelelahan yang panjang. Sahabat petunjuk Al-Quran. Banyak orang meremehkan 5 menit. Mereka menganggapnya terlalu singkat untuk mengubah kehidupan. Tetapi para arif dalam perjalanan ma'rifat mengetahui bahwa 1 detik kesadaran yang murni kadang lebih berharga daripada bertahun-tahun ibadah yang dilakukan tanpa kehadiran hati. 5 menit pasrah bukanlah tentang lamanya waktu, tetapi tentang kedalaman kesadaran. Ketika seorang hamba benar-benar duduk dalam keheningan, memejamkan mata, menarik nafas perlahan, lalu mengucapkan dalam hatinya, La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya ia sedang membuka pintu menuju samudra hakikat. Pada saat itu ego mulai melemah, pikiran yang selama ini berisik perlahan mereda, dan hati mulai merasakan sesuatu yang sangat halus, sebuah kehadiran yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai sentuhan tajalli, yaitu ketika cahaya dari sifat-sifat Allah mulai memancar ke dalam kesadaran hamba. Ia tidak melihat dengan mata, tetapi merasakan dengan hati, bahwa di balik semua kegelisahan hidupnya, ada tangan ilahi yang selama ini menuntunnya dengan penuh kasih. Dan seringkali, hanya dalam beberapa menit keheningan seperti ini, hati yang sebelumnya gelisah tiba-tiba menjadi sangat damai, seakan-akan ada samudra luas yang menelan semua kegelisahan itu tanpa sisa. Sekarang, sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita masuk lebih dalam ke dalam praktek pasrah total ini. Bukan sekedar duduk diam, tetapi benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam setiap napas. Pertama, duduklah dengan tenang. Pejamkan mata perlahan dan biarkan tubuhmu rileks sepenuhnya. Rasakan nafas masuk ke dalam dada, lalu keluar perlahan. Lakukan ini beberapa kali sampai pikiran mulai tenang. Kedua, sekarang bawa kesadaranmu ke dalam hati. Bayangkan bahwa di dalam dada ada ruang sunyi yang sangat luas, ruang tempat engkau bertemu dengan Sang Kekasih. Di ruang itu, tidak ada manusia lain, tidak ada penilaian, tidak ada tuntutan, hanya engkau dan Allah. Ketiga, mulai ucapkan zikir di dalam hati, La haula wala quwata illa billah, perlahan, lembut, tanpa tergesa-gesa. Setiap kali mengucapkannya, rasakan bahwa engkau sedang melepaskan satu beban dari pundakmu. Beban kekhawatiran, beban ketakutan, beban keinginan untuk mengendalikan masa depan. Keempat, bayangkan semua masalahmu seperti batu-batu berat yang selama ini kau genggam, lalu satu persatu kau letakkan di hadapan Allah. Katakan dalam hati, Ya Allah, aku tidak mampu memikul ini sendirian. Aku serahkan semuanya kepadamu. Kelima, setelah itu jangan meminta apapun, jangan menuntut jawaban, cukup diam dalam kehadirannya. Biarkan hatimu tenggelam dalam ketenangan yang perlahan mengalir seperti cahaya lembut dari nurullah. Pada menit-menit keheningan itu, sahabat petunjuk Al-Quran, seringkali sesuatu yang sangat halus mulai terjadi. Ego yang biasanya begitu keras perlahan-lahan menjadi lembut, pikiran yang biasanya penuh kegaduhan mulai kehilangan suaranya, dan hati mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar.
Inilah awal dari pengalaman fana kecil, yaitu ketika kesadaran tentang diri sendiri mulai memudar dan digantikan oleh kesadaran akan kehadiran Allah. Dalam keadaan ini, seorang hamba tidak lagi merasa sendirian menghadapi hidup. Ia merasakan bahwa di balik setiap napas, ada cahaya ilahi yang selalu menyertainya. Masalah yang sebelumnya terasa seperti gunung besar, tiba-tiba terlihat lebih kecil, bukan karena masalah itu hilang, tetapi karena hati kita kini berdiri di tempat yang lebih tinggi. Seperti seseorang yang naik ke puncak bukit, dari sana ia melihat bahwa jalan yang sebelumnya terasa sempit, ternyata hanyalah bagian kecil dari pemandangan yang sangat luas. Begitulah tasawuf mengajarkan kita melihat hidup, bukan dari sudut pandang ego yang sempit, tetapi dari keluasan samudra hakikat yang dipenuhi rahmat. Sahabat petunjuk Al-Quran, banyak orang berharap keajaiban terjadi secara dramatis, masalah langsung hilang, keadaan langsung berubah, pintu rizki tiba-tiba terbuka lebar. Namun para arif memahami bahwa keajaiban terbesar seringkali terjadi dalam bentuk yang sangat sunyi. Keajaiban itu adalah hati yang menjadi tenang, jiwa yang tidak lagi panik, dan keyakinan yang tumbuh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika hati telah menemukan ketenangan ini, keputusan hidup menjadi lebih jernih, langkah-langkah kita menjadi lebih ringan, dan seringkali tanpa kita sadari, jalan keluar dari masalah mulai terbuka satu persatu. Bukan karena kita lebih kuat, tetapi karena kita telah berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Inilah rahasia dari 5 menit pasrah, sebuah pintu kecil yang membawa kita memasuki samudra kedamaian yang sangat luas, sebuah perjalanan batin yang mengingatkan kita bahwa manusia hanyalah setetes air dan Allah adalah samudra yang tidak pernah kering. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi dalam hidup manusia. Kita mengira ujian adalah tanda bahwa hidup sedang melawan kita, bahwa takdir sedang mempersulit langkah kita, bahwa dunia sedang berlaku tidak adil kepada kita. Padahal dalam pandangan tasawuf, ujian seringkali justru merupakan panggilan cinta dari Allah kepada hambanya. Bayangkan seorang ibu yang memanggil anaknya yang sedang terlalu jauh bermain. Ia tidak selalu memanggil dengan suara lembut. Terkadang ia menepuk meja. Terkadang ia memanggil dengan suara lebih keras, bukan karena ia marah, tetapi karena ia ingin anaknya kembali mendekat. Begitulah kehidupan sering bekerja, ketika manusia terlalu tenggelam dalam dunia, terlalu percaya kepada kekuatan dirinya sendiri, terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia. Allah terkadang menurunkan ujian agar hati itu kembali mencarinya. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, jika masalah datang bertubi-tubi, mungkin bukan karena Allah menjauh, tetapi justru karena Allah sedang memanggilmu pulang. Dalam kesadaran inilah hati mulai melihat ujian dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai hukuman, tetapi sebagai pintu yang membawa kita kembali kepada Sang Kekasih. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seseorang mulai mempraktekkan pasrah total secara konsisten, sesuatu yang perlahan berubah bukanlah dunia luar, tetapi cara hati memandang dunia. Hati yang sebelumnya penuh kegelisahan mulai memiliki ruang yang luas. Pikiran yang sebelumnya penuh ketakutan mulai menjadi jernih. Inilah yang oleh para arif disebut sebagai terbukanya mata batin. Bukan melihat hal-hal gaib, tetapi melihat kehidupan dengan cahaya hikmah. Ketika hati bersandar kepada Allah, kita mulai menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidup sebenarnya membawa pelajaran yang sangat dalam. Bahkan kegagalan pun ternyata memiliki cahaya yang tersembunyi. Bahkan kehilangan pun seringkali menjadi jalan menuju kedewasaan jiwa. Dalam keadaan ini, manusia mulai memahami bahwa hidup bukanlah serangkaian kebetulan, tetapi rangkaian tajali dari kehendak Allah yang sedang membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Dan perlahan-lahan, hati mulai menerima satu kenyataan yang sangat menenangkan, bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa hikmah. Sahabat petunjuk Al-Quran,
Bayangkan sebuah tetes air kecil yang jatuh ke dalam samudra luas. Selama ia masih terpisah, ia merasa kerapuh. Ia takut menguap, ia takut hilang, ia takut terseret angin. Namun ketika tetesan itu jatuh ke dalam samudra, ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang sangat luas. Begitulah manusia ketika hidup hanya dengan ego. Kita merasa kecil, kita merasa takut, kita merasa dunia terlalu besar untuk kita hadapi. Namun ketika hati mulai tenggelam dalam kesadaran la haula wala quwata illa billah, kita seperti tetesan air yang kembali ke samudra. Kita menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Allah yang meliputi seluruh kehidupan. Dalam keadaan ini, hati tidak lagi merasa harus mengendalikan semuanya, karena ia tahu bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari samudra kehendak ilahi yang sangat luas. Dalam perjalanan tasawuf, ada satu istilah yang sering membuat orang salah paham, yaitu fana. Banyak orang mengira fana berarti menghilang dari dunia, padahal yang sebenarnya hilang adalah kesombongan ego dalam diri manusia. Fana adalah keadaan ketika seorang hamba menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, bahkan keberadaannya pun hanyalah tajali dari kehendak Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, fana bisa muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Ketika seseorang berhasil tetapi tidak merasa sombong, ketika seseorang kehilangan tetapi tidak tenggelam dalam keputusasaan, ketika seseorang dipuji tetapi tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, itulah tanda-tanda bahwa ego mulai larut dalam cahaya kesadaran ilahi. Orang yang mulai merasakan fana tidak lagi hidup untuk membuktikan dirinya kepada dunia. Ia hidup untuk menjaga akhlak, untuk menjadi lembut, untuk memancarkan kedamaian kepada sekitarnya. Karena ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang paling mengenal Tuhannya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu rahasia yang diketahui oleh para pencari makrifat, bahwa cahaya hikmah seringkali turun bukan ketika manusia sibuk berbicara, tetapi ketika ia benar-benar diam. Dalam keheningan itulah hati mulai mendengar bisikan yang sangat halus, bukan suara yang terdengar oleh telinga, tetapi pemahaman yang muncul dari kedalaman jiwa. Itulah sebabnya teknik pasrah total selama 5 menit bukanlah sesuatu yang sederhana seperti yang terlihat. Ia adalah latihan membuka ruang sunyi di dalam hati, ruang tempat cahaya dari nurullah bisa memancar tanpa terhalangi oleh kegaduhan pikiran. Jika latihan ini dilakukan terus-menerus, sedikit demi sedikit hati akan berubah, menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih tenang menghadapi kehidupan. Dan pada saat itulah, seseorang mulai memahami satu rahasia yang sangat indah, bahwa Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Kitalah yang sering terlalu jauh dari kesadaran akan kehadirannya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seseorang mulai membiasakan dirinya untuk diam di hadapan Allah, ketika ia melatih hatinya untuk pasrah selama beberapa menit setiap hari, sesuatu yang sangat lembut perlahan muncul di dalam jiwanya. Kedamaian itu tidak datang dengan suara gemuruh, tidak datang dengan tanda-tanda yang dramatis. Ia datang seperti cahaya fajar yang perlahan menerangi langit malam. Tiba-tiba, hati yang dulu mudah panik menjadi lebih tenang. Pikiran yang dulu penuh kecemasan menjadi lebih jernih. Dan masalah yang dulu terasa seperti gunung besar, kini terasa lebih ringan. Inilah salah satu tanda bahwa hati mulai disentuh oleh cahaya dari nurullah. Bukan karena kita menjadi lebih hebat, tetapi karena kita mulai berhenti bergantung pada diri sendiri dan perlahan bersandar kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Sahabat petunjuk Al-Quran, kedekatan dengan Allah tidak selalu ditandai oleh pengalaman yang luar biasa, tetapi justru oleh perubahan akhlak yang sederhana namun mendalam. Hati yang mulai mengenal Sang Kekasih biasanya menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih mudah memaafkan. Ia tidak lagi merasa perlu memenangkan setiap perdebatan, tidak lagi merasa harus selalu dipahami oleh semua orang. Ia menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membela ego. Dalam perjalanan tasawuf, perubahan akhlak ini adalah tanda bahwa cahaya makrifat mulai menyentuh hati.
Karena ilmu makrifat yang sejati tidak membuat manusia merasa tinggi, justru membuatnya semakin rendah hati, semakin penuh kasih, dan semakin sadar bahwa semua kebaikan hanyalah pantulan dari sifat-sifat Allah yang sedang bertajalli dalam hidupnya. Namun sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu hal yang sangat penting untuk selalu diingat dalam perjalanan spiritual ini. Kedalaman hakikat tidak pernah boleh membuat kita meninggalkan syariat. Justru para arif yang paling dalam makrifatnya adalah mereka yang paling menjaga ibadahnya. Salat tetap menjadi tiang kehidupan, zikir tetap menjadi nafas hati, dan akhlak tetap menjadi pakaian jiwa. Tasawuf bukan jalan untuk melarikan diri dari kewajiban, tetapi jalan untuk menghidupkan ibadah dengan kesadaran yang lebih dalam. Ketika syariat dijaga dan hati dipenuhi kesadaran akan Allah, maka kehidupan seorang hamba menjadi seimbang. Ia hidup di dunia dengan kaki yang kokoh, tetapi hatinya selalu terhubung dengan samudra hakikat. Sahabat petunjuk Al-Quran, teknik pasrah total selama 5 menit ini bukanlah sesuatu yang dilakukan sekali lalu selesai. Ia adalah latihan batin yang perlu diulang, seperti seseorang yang membersihkan cermin hatinya setiap hari agar cahaya tetap terlihat jernih. Setiap kali hati terasa berat, setiap kali pikiran mulai penuh kegelisahan, kembalilah duduk dalam keheningan. Pejamkan mata, tarik nafas perlahan, lalu bisikan di dalam hati kalimat yang agung itu. La haula wala quwata illa billah. Rasakan bahwa semua beban yang selama ini kau genggam sedang dilepaskan satu persatu. Dan ketika hati mulai tenang, sadarilah bahwa Allah selalu hadir, bahkan lebih dekat daripada nafas yang keluar masuk dari dadamu. Dalam keheningan itu, seringkali kita menemukan jawaban yang tidak pernah kita temukan ketika pikiran terlalu sibuk. Ketika latihan ini terus dilakukan, perlahan hati seseorang akan berubah menjadi lebih damai. Dan kedamaian itu tidak hanya ia rasakan sendiri. Orang-orang di sekitarnya mulai merasakan ketenangan yang terpancar dari sikapnya, dari kata-katanya, dari akhlaknya. Inilah buah dari perjalanan tasawuf yang sejati, bukan kemampuan yang luar biasa, tetapi hati yang lembut dan penuh kasih. Karena seseorang yang benar-benar mengenal Allah tidak akan sibuk meninggikan dirinya. Ia justru menjadi teduh, seperti pohon yang memberikan keteduhan kepada siapa saja yang datang mendekat. Dan pada titik inilah, seorang hamba mulai memahami bahwa tujuan dari perjalanan makrifat bukanlah untuk menjadi seseorang yang istimewa, tetapi untuk menjadi hamba yang semakin dekat dengan Pencipta, dengan hati yang dipenuhi cahaya kerendahan dan cinta. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita menelusuri perjalanan ini bersama, kita mulai memahami satu kenyataan yang sangat sederhana namun sering dilupakan manusia. Selama ini kita mencari ketenangan di tempat yang salah. Kita mencarinya dalam pengakuan manusia, dalam keberhasilan dunia, dalam harapan bahwa semua masalah harus selesai agar hati bisa tenang. Padahal, ketenangan sejati tidak pernah menunggu dunia menjadi perfungsi. Ia lahir ketika hati kembali mengenal Tuhannya. Ketika seorang hamba benar-benar menyadari makna la haula wala quwata illa billah, ia seperti seorang pengembara yang akhirnya menemukan rumahnya. Ia tidak lagi merasa harus memikul dunia sendirian, karena ia tahu bahwa seluruh kehidupan ini berada dalam genggaman kasih Allah. Dari kesadaran inilah, ketenangan perlahan tumbuh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hati telah bersandar pada tempat yang tidak pernah goyah. Sahabat petunjuk Al-Quran, teknik pasrah total selama 5 menit yang kita bicarakan tadi sebenarnya bukan sekedar latihan menenangkan pikiran. Ia adalah pintu kecil menuju kesadaran yang lebih besar. Ketika kita duduk dalam keheningan, mengucapkan zikir dengan penuh kesadaran dan menyerahkan semua beban kepada Allah, pada saat itu kita sedang melatih hati untuk keluar dari penjara ego. Ego selalu ingin mengendalikan, selalu ingin memahami semua hal, selalu ingin memastikan masa depan berjalan sesuai rencana. Tetapi ketika kita pasrah, ego perlahan melemah, dan cahaya keyakinan mulai mengambil tempatnya. Dalam keadaan ini, seorang hamba menyadari bahwa hidup bukanlah sesuatu yang harus ia kendalikan sepenuhnya, tetapi sesuatu yang harus ia jalani dengan penuh kepercayaan kepada Sang Pengatur takdir. Dari sinilah, seringkali perubahan besar terjadi, bukan karena dunia berubah,
tetapi karena hati kita yang berubah. Sahabat petunjuk Al-Quran, perjalanan ma'rifat yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak seseorang berbicara tentang rahasia spiritual, tetapi dari akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang benar-benar memahami hakikat bahwa dirinya hanyalah hamba, bahwa segala kekuatan hanyalah tajalli dari sifat-sifat Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang sangat lembut. Ia tidak mudah merendahkan orang lain, tidak mudah menyombongkan dirinya, dan tidak mudah marah ketika dunia tidak berjalan sesuai keinginannya. Karena ia tahu bahwa semua manusia sedang berjalan dalam takdirnya masing-masing. Inilah buah yang paling indah dari tasawuf, hati yang dipenuhi kasih, lisan yang lembut, dan jiwa yang tenang dalam menghadapi kehidupan. Orang seperti ini tidak perlu menunjukkan keistimewaan apapun, karena kehadirannya sendiri sudah menjadi cahaya yang menenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, sebelum kita menutup pertemuan hati ini, mari kita tundukkan jiwa sejenak dan memanjatkan doa dengan penuh kerendahan. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati manusia, Engkau yang mengetahui segala kegelisahan yang tersembunyi dalam dada kami. Jika selama ini kami terlalu sibuk mengandalkan diri kami sendiri, maka malam ini kami kembali kepadamu. Lembutkan hati kami, bersihkan jiwa kami dari kesombongan ego, dan izinkan kami merasakan cahaya dari nur-Mu yang menenangkan. Ya Allah, jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk semakin mengenal-Mu. Jadikan setiap kesulitan sebagai pengingat bahwa Engkau selalu dekat, dan jadikan hidup kami sebagai perjalanan menuju cinta-Mu yang abadi. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kalimat-kalimat ini membuat jiwamu sedikit lebih tenang, maka jangan biarkan cahaya ini berhenti di sini saja. Tuliskan di kolom komentar apa yang sedang engkau rasakan setelah mendengarkan renungan ini, karena mungkin pengalamanmu bisa menjadi penguat bagi saudara kita yang lain. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, dan bagikan kepada orang-orang yang mungkin sedang memikul beban hidup sendirian. Karena siapa tahu, melalui video sederhana ini, Allah menyentuh hati seseorang yang sangat membutuhkan pengingat. Dan jika engkau ingin terus berjalan bersama dalam perjalanan mengenal diri dan mendekat kepada Sang Kekasih, tekan tombol subscribe dan bergabunglah bersama kami di channel Petunjuk Al-Quran. Semoga setiap kata yang kita dengarkan hari ini menjadi cahaya kecil yang menuntun kita semua kembali kepada Allah, menuju kedamaian yang sejati di dunia dan di akhirat nanti.